Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama saya di Siapro Audio Batam. Dan di kesempatan kali ini ya kita ingin membahas sebuah Power BTL ya. Kemarin saya membuat tutorial tapi banyak yang masih bertanya dan masih banyak yang kurang paham. Untuk para pemula ya, sama-sama kita belajar di sini yuk. Untuk Power BTL sendiri saya akan menjelaskan ada 3 poin. Yang pertama cara kerja atau sistem kerja dia seperti apa sih untuk Power BTL itu ya. Kemudian untuk kekurangan dan kelebihan ya. Jadi untuk Power BTL sendiri ya, nanti untuk kepanjangannya teman-teman bisa googling saja. Di sini saya tidak akan menerangkan secara formal, tapi menerangkan secara dasar saja. Yang penting teman-teman paham di sini ya. Jadi banyak sekali ya yang belum paham tentang misteri-misteri Power BTL ya. Bahkan yang sudah merakit pun kadang-kadang baru tahu ya. Jadi seperti ini. Untuk Power BTL sistem kerjanya seperti apa sih Mas? Ya. Jadi kalau untuk Power BTL sistem kerjanya sama dengan Power kelas AB untuk di bagian tegangan ya. Untuk di bagian tegangan kita bicara kelas AB saja ya. Padahal untuk sistem BTL ini di kelas lain juga menerapkan ya, kiranya buat teman-teman biar paham dulu di kelas AB ya. Untuk di kelas AB untuk Power BTL tegangannya sama persis menggunakan 3 tegangan yaitu ground, main dan plus ya. Yang menjadi pembeda yaitu untuk Power BTL biasanya itu menggabungkan 2 driver menjadi satu ya. Kalau zaman dulu itu pakai resistor menggabungkannya. Untuk cara memBTL-kan 2 power sekaligus banyak video teman-teman bisa cek. Saya tidak membahas itu kali ini, tapi membahas sistem kerjanya. Kalau sekarang sudah lebih mudah menggunakan filter BTL, itu juga bisa. Dan sistem kerjanya kalau power kelas AB biasa tanpa di BTL itu sistem kerjanya untuk out ke speaker itu biasanya plus terhadap CT ya, atau emitor terhadap CT seperti itu. Tapi kalau untuk kalau sudah di BTL untuk kelas AB itu nanti untuk out ke speaker itu dia jadinya plus terhadap main ya, plusnya di driver yang satunya, mainnya driver satunya. Jadi 2 power jadi satu lalu dibunyikan, seperti itulah untuk cara gampangnya. Itu sistem kerjanya seperti itu ya, sistem kerjanya seperti itu. Oke, sudah ada bayangan mungkin ya buat teman-teman. Kalau belum ada bayangan ya diulang-ulang lagi videonya, nggak masalah. Kemudian untuk kelebihan dari Power BTL sendiri seperti apa? Untuk Power BTL sendiri tentunya untuk tenaga lebih kencang, lebih performa, lebih jos, lebih tinggi wattnya kalau di load ya. Kalau di load pakai dummy load, pakai oscilloscope itu lebih tinggi tentunya daripada kelas AB yang biasa. Ini dengan catatan menggunakan PSU yang sama ya, misal 10 ampere ya, nanti CT nya berapa, 45, sama-sama 45, sama-sama 10 ampere dengan sistem BTL dan tidak di BTL pasti wattnya kalau di load lebih gede yang BTL seperti itu. Kemudian untuk kelebihan yang lainnya apa? Untuk kelebihan yang lainnya tentunya lebih murah daripada kelas lain ya, lebih murah daripada kelas lain. Karena di kelas lain ya, ini sistem BTL AB lah saya ngomong ya, sistem BTL AB itu lebih murah daripada teman-teman ngerakit kelas lain. Contoh yang watt besar tanpa BTL dari kelas AB misal kelas H ya, kelas TD mungkin atau kelas GB, itu BTL di kelas AB lebih murah ya, lebih murah seperti itu. Nah, terus ya, kelebihan yang lainnya apa? Kelebihan yang lainnya itu lebih mudah dirakit ya, lebih mudah dirakit. Kenapa lebih mudah dirakit? Ya pada dasarnya basic di kelas AB itu dijadikan BTL itu nggak jauh-jauh berbeda sekali ya. Kecuali nanti teman-teman outputnya output kolektor itu, nah teman-teman harus belajar lagi seperti itu.
Jadi pada intinya kelebihannya seperti itu, lebih murah, lebih mudah dirakit, ya lebih mudah dirakit. Untuk mencari tegangan PSU juga sama kayak kelas AB biasa ya, tanpa di BTL. Kemudian untuk di bagian biaya itu ya, biaya itu lebih murah ya, lebih murah. Jadi kalau untuk mau bikin power BTL stereo itu harus menggunakan 4 driver minimal ya, 4 driver yang sama. Misal mau BTL 506 atau SOCL 504 itu harus beli 4 driver ya. Kalau satu driver itu digabungkan itu masih mono ya, masih mono. Jadi 2 driver digabungkan itu nanti dia bunyi secara bersama setelah di sistem BTL seperti itu. Jadi nanti tenaganya lebih gede. Oke, kita bahas tentang masalah kekurangannya. Yang untuk kelebihannya ya pastinya seperti itu dulur ya. Yang kelemahan dari power BTL yang pertama itu dia cepat panas. Jadi untuk power BTL ini dia cepat panas. Kok bisa cepat panas, kenapa ya? Jadi ini banyak yang belum tahu juga ya sebenarnya untuk para pemula. Jadi untuk power BTL bisa cepat panas ya, bisa cepat panas itu karena untuk sistem baca itu dia berbeda dengan power kelas AB yang biasa. Jadi kalau untuk sistem BTL itu dipasang satu speaker 8 ohm, dia bacanya 4 ohm ya, sama dengan teman-teman pasang speaker di power 1 biji itu nanti dibaca sama dia itu 2 speaker ya, 2 speaker ya, 1 biji 8 ohm sama BTL dibaca 4 ohm ya, atau 2 speaker. Jadi lebih panas, apalagi teman-teman main 2 speaker dia membaca 2 ohm. 2 ohm itu pasti lebih panas sekali karena semakin rendah ya untuk di bagian ohmnya itu pasti power akan cepat lebih panas. Kalau untuk tenaga kenceng ya, tapi kalau kenceng aja dia nggak tahan lama, nah itu untuk apa? Nah, untuk mengakalinya seperti apa? Untuk mengakalinya ketika teman-teman ingin menggunakan atau merakit sebuah power BTL itu semua komponen harus bagus, dan untuk semua peranginan ya seperti kipas, kemudian pendingin heatsink itu harus benar-benar tebal. Kipas ya juga high speed atau yang kencang itu mungkin akan mengurangi resiko-resiko yang akan terjadi ya. Kalau untuk BTL transistor KW, kipas nggak kenceng, kemudian heatsink tipis ya siap-siap saja untuk di bagian penjebolan untuk di bagian power BTL seperti itu. Terus untuk kekurangan yang lainnya apalagi ya, kalau zaman dulu untuk power BTL ini kekurangannya biasanya gampang menjebolkan 10 speaker ya, gampang menjebolkan 10 speaker kalau dulu. Kalau sekarang sistemnya sudah banyak yang pinter-pinter ya, untuk para master-master di bagian pengoperasian sebuah driver atau pembuatan sebuah driver sekarang banyak yang sudah pinter-pinter, mungkin sudah dibikinkan sistem pengaman atau seperti apa. Saya juga kurang mendalami juga untuk ke situ karena saya juga agak riskan dulu. Saya jarang menggunakan sistem BTL karena saya pribadi ya saya tahu resikonya seperti itu. Kemudian untuk penggunaan daripada customer juga saya merakitkan punya orang juga. Kalau sistemnya seperti itu saya juga agak ngeri-ngeri sedap ya, karena saya sebagai perakit ya pinginnya barang yang ada di customer itu awet, kemudian berfungsi dengan semestinya ya seperti itu ya, lancar-lancar saja ya. Customer juga pinginnya seperti itu ya, apalagi kalau saya melayani untuk di bagian perakitan ya. Kalau di Batam ini juga banyak orang Flores juga, dia menghidupkan musik sampai 2 hari sampai 3 hari itu kadang-kadang non-stop ya. Paling berhenti kalau malam aja mau tidur itu berhenti ya, kalau enggak ya terus lanjut terus. Nah itu kalau pakai sistem BTL ya tahu-tahu bisa ambrodol ya,
tahu-tahu bisa panas overhead dan ya bisa berasap dan lain sebagainya. Makanya saya untuk sekarang ini masih menggunakan sistem kelas AB, kecuali saya ingin menggunakan untuk pribadi, mungkin saya BTL sih mungkin nggak ada masalah karena saya tahu batasan daripada power BTL seperti itu. Jadi seperti itu untuk kekurangannya ya, panas. Kemudian untuk pembacaan di bagian speaker juga berbeda daripada power kelas AB. Jadi kita main satu speaker, dia membaca, kita pakai 2 speaker ya. Jadi makanya cepat panas. Dan untuk BTL sendiri sebenarnya untuk sekarang juga banyak pengembangan. Jadi saya rasa ya jangan takut lah ya, jangan takut ya untuk merakit sebuah power BTL seperti itu. Tapi kalau saya pribadi saya tidak merakit power BTL. Ini saya ngomong kayak gini karena nanti kadang ada orang pesan power BTL ya, karena saya belum ngomong jadinya nanti dia pesan ke saya power BTL, saya tidak melayani untuk pemesanan power BTL ya. Tapi kalau untuk pemahaman ya saya jelaskan saja ya, seperti itu. Jadi mungkin cukup segitu ya, cukup sebentar saja untuk di bagian penjelasan ini ya. Mungkin teman-teman yang sudah lebih paham ya, kita sama-sama belajar, nanti kita komentar saja. Kemudian untuk kinerja power BTL ya, yang saya amati, yang saya rasakan waktu pernah merakit sebuah power BTL itu, yang diutamakan itu ampere ya, yang diutamakan itu ampere. Kemudian untuk volt itu tidak usah terlalu tinggi, tapi kalau ampere besar tenaganya bagus dan meminimalisir panas ya. Jadi kalau ampere tinggi, volt tinggi, nah itu cepat panas sekali untuk di bagian power BTL. Untuk tenaganya menurut saya hampir sama saja ya untuk di bagian pengukuran telinga loh ya. Kalau pengukuran mesin saya memang belum pernah membuktikan sendiri ya. Jadi menurut saya itu ampere tinggi tapi volt tidak usah terlalu tinggi, nggak masalah. Contohnya 30 ampere ya untuk CT 45 ya, itu sudah mantap untuk di bagian power BTL. Oke, seperti itu. Nanti bisa tanyakan lagi untuk di bagian komentar ya. Ini mohon maaf saya tidak memberikan sebuah praktek atau apa ya, karena ini sekedar sharing-sharing malam saja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.